Bali, Pulau Dewata, adalah tempat persawahan zamrud bertemu dengan Pura Suci, pasar yang ramai dengan kehidupan, dan tempat para pelancong dari setiap sudut dunia datang untuk menemukan ketenangan. Namun, di balik permukaannya yang sempurna seperti kartu pos, terdapat perjuangan masa kini, jalanan yang penuh sesak, polusi yang meningkat, dan sistem transportasi yang sudah mencapai batasnya. Hadirlah usaha paling berani di Bali sejauh ini, sistem angkutan cepat bawah tanah senilai 300 triliun rupiah, yang menjanjikan untuk mendefinisikan ulang masa depan pulau ini. Ini bukan sekedar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah lompatan transformatif menuju era baru, tempat tradisi kuno bertemu dengan teknologi mutakhir. Hari ini, kita menyelami visi di balik rencana kereta bawah tanah yang inovatif ini, mengeksplorasi potensinya untuk merevolusi cara jutaan orang bepergian, melintasi salah satu destinasi paling mempesona di dunia. Namun, seperti visi yang berani lainnya, visi ini juga disertai dengan kesulitan, kontroversi, dan pertanyaan. Bisakah Bali mempertahankan jiwanya sambil merangkul modernitas? Mari kita cari tahu. Pesona Bali selalu terletak pada keseimbangan yang rapuh antara alam dan usaha manusia. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas pulau ini, kesulitannya pun ikut meningkat. Jalanan yang dulunya tenang dan damai kini macet karena lalu lintas. Jumlah kendaraan di pulau ini meroket, yang menyebabkan meningkatnya tingkat polusi dan hilangnya suasana tenang yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Bagi penduduk setempat, perjalanan harian telah menjadi mimpi buruk. Wisatawan juga merasakan tekanan, karena waktu tempuh antara destinasi utama seperti Canggu, Seminyak, dan Denpasar semakin lama semakin panjang. Pendekatan tradisional untuk manajemen lalu lintas, memperlebar jalan, menambah lebih banyak bus, terbukti tidak memadai dalam menghadapi perluasan kota yang tak henti-hentinya dan lonjakan pariwisata. Kebutuhan akan perubahan sangat mendesak. Rencana kereta bawah tanah, cetak biru yang berani untuk menata kembali mobilitas perkotaan melalui jaringan terowongan bawah tanah dan kereta berkecepatan tinggi yang komprehensif. Visinya jelas, Bali modern tempat pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan, menetapkan tolak ukur baru untuk infrastruktur di negara-negara berkembang. Sistem kereta bawah tanah yang diusulkan benar-benar revolusioner. Dirancang untuk menghubungkan area-area utama di seluruh pulau, sistem ini akan membentang dari pantai-pantai yang tenang di Canggu dan Seminyak hingga pusat kota yang dinamis di Denpasar dan sekitarnya. Jaringan ini akan menampilkan terowongan-terowongan canggih dan kereta berkecepatan tinggi, memangkas waktu tempuh dan mengurangi kemacetan yang mengganggu perjalanan harian. Namun, proyek ini lebih dari sekedar transportasi. Ini tentang regenerasi perkotaan. Dengan memindahkan jutaan penumpang ke bawah tanah, kereta bawah tanah akan membebaskan ruang permukaan yang berharga, mengubah jalan-jalan yang padat menjadi area publik yang semarak yang merayakan keindahan alam dan tradisi budaya Bali. Bayangkan ruang terbuka hijau yang dulunya macet di jalan-jalan, atau pasar ramai yang tumbuh subur di area yang baru dapat diakses. Kereta bawah tanah juga diharapkan menggabungkan sistem digital canggih, mulai dari pemantauan waktu nyata dan kontrol otomatis, hingga desain hemat energi yang meminimalkan dampak lingkungan. Fitur-fitur ini bukan sekadar tambahan. Fitur-fitur ini merupakan bagian integral dari sistem yang dirancang agar tangguh, adaptif, dan berwawasan ke depan. Tentu saja, proyek sebesar ini tidak lepas dari kesulitan. Membangun sistem bawah tanah di pulau yang berada di tanah vulkanik dan rentan terhadap aktivitas seismik menghadirkan rintangan teknik yang unik.
Para ahli sudah mempertimbangkan risiko yang terkait dengan pembuatan terowongan di wilayah yang aliran air bawah tanah dan patahan geologisnya sering terjadi. Desain harus memperhitungkan keselamatan pekerja konstruksi dan integritas jangka panjang sistem transit itu sendiri. Lalu ada masalah pendanaan. Biaya sebesar 300 triliun rupiah telah menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan yang sama besarnya. Perbandingan dengan sistem kereta bawah tanah di kota-kota seperti Jakarta dan Singapura menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam skala dan kompleksitas. Sementara proyek-proyek yang lebih kecil di pusat-pusat kota yang lebih besar telah berhasil memberikan hasil yang transformatif. Komitmen finansial semata-mata di sini meningkatkan taruhannya secara signifikan. Para skeptis bertanya-tanya apakah manfaat ekonomi yang diproyeksikan, mulai dari peningkatan pariwisata hingga bisnis lokal yang bergairah, akan membenarkan investasi semacam itu. Dan jika proyek tersebut mengalami penundaan atau pembengkakan biaya yang tidak terduga, apa artinya itu bagi stabilitas fiskal Bali? Masalah lingkungan menambah lapisan kompleksitas lainnya. Bentang alam Bali yang murni, ekosistem yang rapuh, dan tradisi yang mengakar kuat merupakan salah satu asetnya yang paling berharga. Para pendukung lingkungan memperingatkan bahwa penggalian terowongan yang ekstensif dan konstruksi skala besar dapat mengganggu sumber air bawah tanah dan mengganggu habitat alami. Dampak proyek terhadap situs arkeologi dan lokasi penting secara budaya juga menjadi pokok perdebatan utama. Bagi banyak penduduk pulau, pelestarian warisan alam dan budaya Bali tidak dapat dinegosiasikan. Mereka memandang setiap intervensi di area ini dengan sangat hati-hati, menekankan perlunya pembangunan yang menghormati dan selaras dengan masa lalu. Proyek kereta bawah tanah telah memicu perdebatan yang ramai antara kemajuan dan pelestarian. Para pendukung berpendapat bahwa rencana ambisius ini tidak hanya dapat meningkatkan mobilitas harian, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator untuk regenerasi perkotaan yang lebih luas. Mereka membayangkan Bali modern di mana pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan, menetapkan tolak ukur baru untuk infrastruktur di negara-negara berkembang. Namun, para kritikus mempertanyakan apakah pengeluaran sebesar itu dapat menghasilkan peningkatan konektivitas dan kualitas hidup yang dijanjikan. Mereka khawatir tentang potensi biaya lingkungan dan budaya, dan apakah pesona unik pulau itu dapat bertahan dari transformasi yang begitu dramatis. Perbandingan dengan sistem kereta bawah tanah yang sudah mapan di kota-kota besar di seluruh Asia tidak dapat dihindari. Dapatkah sebuah pulau yang terkenal akan keindahan alam dan warisan sejarahnya beradaptasi dengan proyek sebesar ini tanpa mengorbankan jiwanya? Meskipun ada kesulitan, ada rasa optimisme yang nyata di antara para visioner proyek tersebut. Mereka berpendapat bahwa manfaatnya jauh melampaui sekedar mengurangi kemacetan lalu lintas. Sistem transit yang efisien dan modern dapat secara drastis mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, dan mendorong peralihan ke praktik perkotaan yang lebih berkelanjutan. Di dunia yang semakin sadar akan pentingnya lingkungan, kereta bawah tanah Bali dapat berfungsi sebagai model perintis untuk mengintegrasikan teknologi hijau dengan infrastruktur perkotaan. Keberhasilan proyek kereta bawah tanah Bali akan bergantung pada keseimbangan antara inovasi teknologi, kehati-hatian fiskal, dan kepekaan budaya. Proyek ini menuntut upaya kolaboratif, perpaduan keahlian internasional dan kearifan lokal untuk mengatasi risiko yang melekat dan membuka potensi penuh transportasi perkotaan modern. Jalan ke depan tidak dapat disangkal terjal, penuh dengan kendala teknis dan sosial politik.
Namun, proyek ini menjanjikan perubahan mendasar pada kondisi Bali menjadi lebih baik. Bayangkan masa depan di mana jaringan kereta berkecepatan tinggi yang mulus akan membawa Anda dengan mudah dari ketenangan resor pantai ke jantung pusat kota yang ramai. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Jika Anda menikmati eksplorasi salah satu proyek infrastruktur paling inovatif di zaman kita ini, silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.